شق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan tafsir juz amma, tafsir juz 30. Dan alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan surat Alam Nashrah. Dan dalam surat Alam Nashrah telah kita sebutkan bahwa di surat itu Allah telah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad diingatkan akan karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada beliau. Kita masuk di surat yang berikutnya, dan di surat berikutnya ini juga teguran atau pengingat Allah kepada Nabi Muhammad SAW akan beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Duha, dan surat Ad-Duha adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha, demi waktu duha, Wal-Laili idha saja, dan demi waktu malam yang sudah mulai sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu wahai Muhammad, dan tidak akan mencampakkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kenikmatan nanti, yaitu kenikmatan di hari kiamat, lebih baik daripada kenikmatan pertama, yaitu kenikmatan di dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan pasti Allah akan memberikan kepada engkau Muhammad karunia sampai kamu ridha. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah telah mendapatkan kamu Muhammad anak yatim, dan Allah mengurusmu. Wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapatkan kamu dalam kondisi kamu sesat wahai Muhammad, fahada, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapatkan kamu wahai Muhammad dalam kondisi miskin, setelah itu Allah memberikan kecukupan kepada kamu. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka kepada anak yatim kamu jangan sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta kamu jangan menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap kenikmatan Allah ceritakan kenikmatan itu kepada yang lain. Di dalam ayat ini, dalam surat Duha ini, Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW akan karunia yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah menjanjikan kepada beliau untuk senantiasa menjaga, sehingga tidak mungkin Allah sekali-kali mencampakkan dan meninggalkan Rasulullah SAW. Asbab nuzul, sebab diturunkan ayat ini, sebagaimana diceritakan oleh Jundub radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, dan yang lain. Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ishtakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailaitaini. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh sakit, sehingga beliau tidak bisa sholat malam
semalam atau 2 malam. Beliau tidak bisa bangun di malam hari. Fa'atati imra'atun, kemudian setelah itu datang seorang wanita. Faqalat, kemudian wanita itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, dan wanita ini wanita kafir. Wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Tidaklah saya melihat syaitan kamu, yaitu maksudnya syaitan itu malaikat Jibril. Tidaklah saya melihat syaitan kamu kecuali sudah meninggalkan kamu, wahai Muhammad. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala turunkan kepada beliau, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan sama sekali meninggalkan kamu Muhammad dan mencampakkanmu. Banyak para ulama ahli tafsir yang mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan setelah dinamakan dengan fatratul wahyi yang dulu pernah kita sebutkan ketika kita menjelaskan tentang surat Iqra. Yaitu dulu pernah saya ceritakan atau kita sebutkan bahwa surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Iqra. Diturunkan ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hira. Setelah itu Rasulullah pulang kepada Khadijah, kemudian setelah itu Rasulullah ketakutan. Akhirnya sama Khadijah Rasulullah dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah seorang Kristen, tetapi dia tinggal di Mekah dan jarang orang Mekah itu agamanya Kristen. Mayoritas orang Mekah ya semua hampir penyembah berhala, musyrik. Tetapi Waraqah bin Naufal itu dia walaupun orang Mekah tapi dia itu agamanya Kristen. Setelah itu terjadi diskusi antara Nabi Muhammad dengan Waraqah, dan Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang beliau saksikan dan beliau rasakan ketika beliau itu di Gua Hira. Setelah itu Waraqah mengatakan, wahai Muhammad, hadza namus, itu adalah malaikat Jibril yang pernah diturunkan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu terjadi namanya fatrah, kekosongan wahyu sampai lama. Sampai Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira menanti datangnya malaikat Jibril nggak datang-datang. Tunggu lama sampai akhirnya Nabi Muhammad itu ketika sudah lama Jibril nggak turun-turun, terkadang Rasulullah itu sampai putus asa. Sampai Rasulullah naik ke pucuk gunung, sampai Rasulullah itu pengen menjatuhkan dirinya dari pucuk gunung karena takut kalau beliau itu gila. Yaitu apa yang beliau lihat itu nyata atau tidak, itu benar nggak yang dia lihat itu malaikat Jibril. Ditunggu lama nggak datang-datang. Setiap Nabi Muhammad mau menjatuhkan dirinya, tiba-tiba datang lagi malaikat Jibril memanggil, wahai Muhammad, jangan. Setelah itu Rasulullah tidak jadi. Terus seperti itu, berulang-ulang terus seperti itu. Sampai akhirnya Rasulullah sudah putus asa karena malaikat Jibril yang datang kepada beliau di Gua Hira lama sekali nggak datang. Akhirnya Rasulullah pulang. Dalam perjalanan ini Rasulullah ketika di jalan dipanggil dari atas langit, ya Muhammad. Setelah itu Rasulullah mengangkat wajah beliau ke atas langit, melihat di atas. Rasulullah melihat malaikat Jibril yang mendatangi beliau di Gua Hira berubah kepada wujud asli, yaitu wujud yang memiliki 600 sayap, sedang duduk di atas kursi mengambang di atas langit, yaitu duduknya itu di atas langit. Setelah itu Rasulullah ketakutan, menggigil ketakutan karena melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Setelah itu beliau lari ke istrinya sampai Rasulullah mengatakan, dathiruni, tolong selimuti aku. Zamiluni, selimuti aku. Setelah itu diselimuti sama Khadijah. Setelah itu hilang rasa takutnya beliau. Nah, setelah itu ayat yang pertama, jadi ayat yang ya di masa-masa inilah, masa-masa susah ini, masa-masa sulit ini, setelah itu Allah menurunkan ayat ini, yaitu intinya Allah tidak akan meninggalkan kamu, Muhammad. Al-Imam Al-Katsir, saya bacakan ucapan beliau mengatakan, waqad dzakara ba'du salafi, sebagian ulama salaf mengatakan, anna hadhihi surata, yaitu surat ini, surat Ad-Duha, hiya lati auhaha Jibrilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah surat yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad hina tabaddalahu fi suratihi allati khalaqallahu alaiha.
Kapan? Ketika malaikat Jibril menampakkan kepada Nabi Muhammad dalam wujud asli. Tadi yang kita sebutkan. Jadi malaikat Jibril menampakkan dalam wujud asli. Wadana ilaihi watadalla. Sampai akhirnya dekat. Yaitu malaikat Jibril itu mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Najm ayat ke-10. Wa auha ila abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya apa-apa yang Allah wahyukan. Apa yang diwahyukan? Yaitu surat ini. Yaitu surat Ad-Duha. Oleh itu kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an." Ketika diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, abta'a anhu Jibril ayyaman. Beberapa hari setelah itu malaikat Jibril enggak pernah datang lagi kepada Nabi Muhammad. Fataghayyara bidzalika. Akhirnya kondisinya berubah. Yaitu Nabi Muhammad itu mulai gelisah. Faqala al-musyrikun, akhirnya orang-orang musyrik mengatakan kepada Nabi Muhammad, wadda'aka rabbuka wa qala, Muhammad, mana Tuhan kamu? Mana itu syaitan kamu? Yaitu Jibril maksudnya. Sesungguhnya syaitan kamu sudah meninggalkan kamu dan mencampakkan kamu, ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah sedih sekali. Sampai akhirnya Rasulullah semakin gelisah dan semakin putus asa. Apakah memang yang beliau lihat itu adalah malaikat Jibril atau itu hanya halusinasi lah itu? Setelah itu Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban terhadap ucapan orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan, wada'aka rabbuka, Muhammad, Tuhan kamu, syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah, Tuhan kamu Muhammad tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan mencampakkan kamu. Sehingga intinya surat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di awal-awal kenabian Rasulullah. Dan surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai pelipur lara. Sebagai pelipur lara beliau, sebagai penghilang gelisah, kesedihan yang menimpa kepada Rasulullah. Akhirnya diturunkan ayat ini sebagai jawaban. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Demi waktu duha. Waktu duha, di sini Allah bersumpah dengan nama waktu. Dan sering sekali Allah itu bersumpah dengan nama waktu. Dan sering kita sebutkan bahwa bersumpah dengan makhluk hukumnya tidak dibolehkan. Kita bersumpah hanya dengan nama Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang pun bersumpah dengan nama makhluk termasuk waktu. Karena waktu itu makhluk. Dan bersumpah dengan nama makhluk termasuk bentuk kesyirikan. Walaupun hukum asalnya syirik kecil. Bukan syirik akbar. Karena syirik itu nanti ada dua. Ada syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari Islam, membuat orang itu kafir, kekal neraka jahanam. Yang kedua dinamakan dengan syirik asghar, syirik kecil, tidak mengeluarkan orang dari Islam, sehingga orang itu masih muslim dan orang itu tidak kekal di neraka jahanam. Walaupun dia nanti akan diazab di neraka jahanam, tapi dia akan dikeluarkan. Sehingga ada namanya syirik, itu namanya syirik kecil. Syirik kecil, di antara syirik kecil itu adalah sumpah. Jadi syirik kecil itu nanti pertama berkaitan masalah qasad, masalah niat. Orang yang sholat, puasa, ibadah tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, riya, itu namanya syirik kecil. Termasuk juga syirik kecil itu adalah syirik fil alfaz, masalah lafaz. Seperti apa? Orang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, itu termasuk syirik kecil. Menunjukkan berarti orang bersumpah dengan nama makhluk tidak dibolehkan dalam agama kita. Pertanyaan, terus kenapa kok Allah bersumpah dengan nama makhluk? Karena wadduha wal laili idza saja itu semuanya makhluk. Maka kita katakan kalau Allah bersumpah maka itu haknya Allah. Mau bersumpah dengan nama apa? Allah mau bersumpah dengan nama dirinya sendiri atau Allah akan bersumpah dengan nama makhluk, itu urusan Allah Ta'ala dan boleh bagi Allah Ta'ala. Tapi bagi kita, bagi makhluk, bagi kita, bagi manusia, tidak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah Ta'ala. Itu hak. Itu kita, kewajiban kita. Tapi kalau Allah, terserah Allah Ta'ala. Allah di sini bersumpah dengan namanya dinamakan dengan waktu duha. Jadi waktu dalam Arab, itu banyak sekali. Nama-nama waktu itu banyak sekali. Ada namanya waktu dinamakan dengan sahar. Dinamakan dengan waktu sahar. Sahar itu adalah waktu sebelum subuh. Sehingga kegiatan kita makan di waktu itu namanya makan suhur. Kegiatan kita namanya suhur. Makan yang kita makan, makanannya namanya sahur.
Praktek orang-orang tukang sihir ketika di waktu itu namanya sihir. Itu namanya waktu, itu namanya waktu. Jadi nama yang pertama waktu itu, yang pertama nama sahar. Sahar itu sebelum subuh. Nanti waktu masuk lagi namanya subuh. Subuh ketika terbit fajar shodiq. Setelah itu nanti setelah waktu subuh muncul, setelah itu nanti ada namanya gholas. Itu nama-nama waktu itu. Gholas. Gholas itu waktu di mana langit masih gelap. Langit masih gelap sehingga bawah itu masih gelap. Kita kalau berjalan, kita nggak tahu sebelah kita, tapi sudah subuh. Sudah subuh, itu namanya dinamakan dengan gholas. Kemudian nanti kalau gholas, langit nanti semakin terang-terang sampai terang langit, itu nanti dinamakan dengan isfar. Dinamakan dengan isfar. Baik, itu para ulama berbeda pendapat. Sholat subuh yang terbaik itu kapan? Apakah sholat subuh yang terbaik itu waktu gholas, ketika masih gelap gulita, atau ketika sudah terang? Pendapat jumhur itu pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan itu hampir pendapat mayoritas, bahkan itu yang diamalkan di zaman sahabat, zamannya Rasulullah, para Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di zamannya ulama sahabat, sholat subuhnya mereka itu di waktu gholas. Apa itu gholas? Gholas itu adalah waktu ketika kalau kita keluar tanpa lampu, kita itu nggak tahu sebelah kita itu siapa. Oleh itu kata Aisyah mengatakan, kami terkadang sholat subuh bersama Rasulullah, kemudian kami keluar dari masjid, kita selesai sholat, kami nggak tahu siapa sebelah kita, siapa yang sholat sebelah kita itu kita nggak tahu. Kenapa? Karena saking golasnya. Golas itu maksudnya saking gelapnya. Sedangkan pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau beliau pendapatnya sholat subuh yang terbaik di waktu isfar. Isfar itu sudah mulai terang, sehingga kalau kita itu sholat, sebelah kita tanpa lampu, sebelah kita itu sudah kelihatan. Oh, si fulan, tahu kita itu, wajahnya sudah mulai kelihatan. Itu namanya isfar, karena ada sebuah riwayat sahih Rasulullah mengatakan, asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Salat subuhlah kalian di waktu isfar, karena itu lebih besar pahalanya. Maka itu kata Imam Abu Hanifah, yang terbaik salatnya itu di waktu isfar. Tetapi kalau kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan yang dimaksud dengan isfar dalam ayat hadis ini bukan isfar langit, tetapi yang dimaksud dengan isfar di sini adalah isfarnya ufuk. Maksudnya ufuk itu timur. Timur itu sudah mulai terang, itu namanya isfarnya ufuk. Sedangkan langit masih gelap. Sehingga kalau seperti ini, itu namanya dengan dinamakan dengan gholas. Maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan isfar dalam hadis ini adalah gholas. Oleh itu, Allah alam pendapat yang paling kuat, subuh itu dikerjakan ketika masih gelap gulita. Dan itu prakteknya seperti itu. Praktek ulama-ulama salaf kita seperti itu. Bukan ketika sudah terang benderang. Sudah terang benderang. Walaupun kita katakan itu masalah khilafiyah. Kalau ada orang mengamalkan subuh ketika sudah terang benderangnya, silahkan. Karena itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nanti ketika matahari sudah terbit, namanya syuruk. Dinamakan dengan syuruk, terbitnya matahari. Nanti ditunggu sampai 1 tombak tingginya itu, sekitar 15 menit atau 20 menit lah dari terbitnya matahari. Maka nanti di waktu itu dinamakan dengan duha. Dinamakan dengan duha. Sehingga nanti ada namanya sholat syuruk atau sholat isyraq, yaitu sholat setelah syuruk selesai. Setelah syuruk sampai ditunggu 1 tombak, setelah itu baru masuk waktu duha. Nah itu nanti ada sholat namanya sholat syuruk. Sholat syuruk yang kita sering mengamalkan dan kita fahami bahwa hadisnya Rasulullah menyebutkan orang yang sholat syuruk pahalanya seperti haji dan umroh. Itu siapa itu? Bagi orang yang sholat di masjid, sholat jamaah. Selesai sholat jamaah dia tidak keluar dari masjid. Dia duduk berzikir atau mengikuti kajian atau baca Quran atau yang lainnya. Yang penting dia tidak keluar dari masjid. Nanti ketika sudah masuk waktu duha, setelah itu dia sholat 2 rakaat baru dia keluar dari masjid. Itu namanya sholat syuruk atau isyraq. Walaupun memang sholat syuruk ini secara riwayat semuanya lemah. Oleh itu Imam Bukhari, Muslim tidak mengeluarkan sholat syuruk. Tidak mengeluarkan. Tapi nanti para ulama berbeda pendapat, apakah hadis yang lemah dengan jalur yang banyak ini terangkat nanti menjadi hadis yang sahih. Karena jalannya banyak. Nanti banyak ulama, ada ulama yang mengatakan hadisnya sahih, tetapi banyak ulama juga yang tetap mengatakan hadisnya dhaif. Maka siapa yang mengikuti pendapat ulama yang mendhaifkan, yaitu tidak usah mengamalkan. Tidak usah mengamalkan karena mengikuti ulama-ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Tetapi kalau orang yang mengatakan enggak, hadisnya sahih. Kenapa sahih? Karena banyak jalan sehingga terangkat menjadi hadis yang sahih.
maka silahkan diamalkan karena semuanya juga punya ulama. Dan kita nggak usah mengkritiki apalagi mencela pendapat yang lain. Anda yang mengamalkan sholat syuruk, amalkan. Silahkan diamalkan karena mengikuti pendapat ulama yang mensahihkan. Tapi hormati pendapat yang tidak mengamalkan karena mengikuti ulama yang lain. Dan masalah khilafiyah itu biasa. Khilafiyah seperti itu gampang masalahnya. Yang penting apa kita itu toleransi. Ikuti pendapat kita, amalkan pendapat kita, tapi kita hormati pendapat yang lain. Nggak harus saling mencaci, tidak harus saling memaki, apalagi sampai menyesatkan seseorang, apalagi mengeluarkan dari Ahlussunnah, apalagi dijadikan ajang untuk perpecahan. Itu yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Termasuk yang mungkin lagi ramai sekarang, misalkan masalah sholat kahfi, membaca sholat kahfi di hari Jumat. Ya, apakah itu sunnah atau tidak? Apalagi pahalanya sampai terang nanti sinarnya itu. Itu memang masalah khilafiyah. Dari dulu ini ulama itu berbeda pendapat. Dan kita fahami bahwa semua dalil yang membicarakan tentang keutamaan sholat kahfi itu riwayatnya lemah. Yaitu khusus tentang hari Jumat. Baca sholat kahfi di hari Jumat itu semuanya lemah. Cuma yang menjadi khilaf di antara para ulama, apakah banyaknya jalan itu bisa mengangkat menjadi hadis yang sahih atau tidak? Maka di sini terjadi perbedaan. Ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, mereka tetap menghukumi hadis ini dhaif. Keutamaan sholat kahfi di hari Jumat. Maka kalau mereka mengatakan membaca sholat kahfi itu kapan saja, mengkhususkan dari Jumat, ini tidak ada keutamaan. Kalau mengatakan bahwa membaca sholat kahfi di hari Jumat itu lebih mulia daripada yang lain, apalagi keutamaan itu berkaitan dengan hari Jumat, itu ulama mutaqaddimin kebanyakan melemahkan riwayat itu. Tapi kalau ulama-ulama mutakhirin, kebanyakan mereka mensahihkan, sehingga mereka mengatakan berarti kalau sahih berarti memang keutamaan sholat kahfi itu dibaca di hari Jumat. Kalau kita itu mendapatkan khilaf seperti ini, gampang. Khilaf itu nggak terlalu susah gitu. Kalau Anda yang mengikuti ulama mutaqaddimin mendhaifkan riwayat itu, ya jangan mengkhususkan di hari Jumat. Baca di hari Jumat boleh nggak? Boleh. Tetapi jangan meyakini keutamaan hari itu. Silakanlah diamalkan di hari Jumat atau hari Senin atau hari Selasa, silakan. Yang penting siapa yang membaca surat kahfi mendapatkan keutamaan itu tanpa terkhusus dengan sebuah hari Jumat. Tapi bagi orang yang mengikuti fatwanya ulama-ulama mutakhirin, ya dia mengkhususkan di hari Jumat. Setiap hari Jumat dia membaca dengan meyakini bahwa surat kahfi ini sunnah dibaca di hari Jumat. Dan itu silakan, nggak ada masalah. Nggak usah, yang penting jangan kontok-kontokan, jangan saling mentahdzir, jangan saling mencaci maki, apalagi saling menyesatkan. Ini yang tidak dibolehkan. Masalah khilafah itu gampang kalau kita sikapi dengan bijak. Tetapi kalau kita tidak bijak, akhirnya masalah khilafah itu menjadi sesuatu yang tidak normal gitu. Yaitu sampai akhirnya menjadi gontok-gontokan, sampai akhirnya pecah-pecahan, sampai caci makian. Kenapa? Karena kita yang tidak bisa menyikapi masalah khilafiyah. Kalau kita bisa menyikapi masalah khilafiyah itu mudah sekali. Jadi intinya di sini, intinya pembahasan kita ini, duha itu termasuk nama waktu. Nanti ada duha, nanti naik lagi nanti dhuhirah. Sehingga ada namanya salat zuhur, itu karena waktu sudah panas menyengat, itu namanya dhuhirah. Terus nanti ada waktu itu terus berjalan seperti ada nama-namanya sendiri, itu ada. Jadi intinya waktu duha itu waktu di mana matahari terbit ditunggu sampai satu tombak. Itu dinamakan dengan waktu duha. Sampai kapan nanti waktu duha itu berakhir? Waktu duha berakhir sampai sebelum dinamakan dengan istiwa. Istiwa itu apa? Waktu di mana matahari tegak di atas langit. Sampai kalau kita itu tancapkan tombak, setelah itu matahari itu di atas sampai tidak ada bayangan ke barat atau ke timur. Jadi tidak ada bayangan barat atau timur, berarti pas di atas persis matahari itu. Itu namanya waktu istiwa. Kalau sudah waktu istiwa, berarti sholat duha sudah tidak ada. Sholat duha tidak ada. Nanti kalau sudah mulai ada bayangan ke timur, berarti sudah matahari condong ke barat. Maka condongnya matahari ke barat itu dinamakan dengan waktunya namanya zawal. Dinamakan dengan waktu zawal. Dan itu awal masuk sholat duhur. Memang nama-nama waktu itu di kita nggak ada. Di bahasa Indonesia nggak ada. Sehingga terkadang bingung kita itu. Namanya apa ini? Matahari tegak di atas langit, kemudian condong ke barat sedikit. Atau nanti matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama dengan panjangnya benda. Kalau tombaknya 1 meter, bayangannya 1 meter. Masuk waktu asar. Itu kan kita juga nggak ada. Nama-nama waktu seperti ini nggak ada. Tapi kalau di bahasa Arab banyak. Allah berfirman, wadduha, demi waktu duha.
Walaili idza saja, dan demi waktu malam ketika sudah gelap gulita. Malam pun nanti terbentang luas. Dan malam itu juga patokannya apa malam ini? Jadi patokannya apa malam? Malam itu nanti patokannya kalau berkaitan dengan puasa, malam yang berkaitan dengan puasa, maka malam itu sejak maghrib. Sejak subuh sampai maghrib itu namanya malam. Sehingga kita puasanya kan siang hari kita, bukan malam hari. Kapan mulainya siang itu? Subuh sampai maghrib. Tapi kalau berkaitan dengan sholat malam, yaitu sholat malam, namanya malam itu mulainya sejak isya. Malam itu mulainya sejak isya. Maka kalau ada orang pengen sholat malam sebelum isya, batal sholatnya, karena itu belum masuk waktu. Sehingga malam itu bisa malam berkaitan dengan puasa. Puasa itu kapan kita itu berbuka? Kalau sudah malam. Malamnya kapan berbukanya? Ketika masuk waktu maghrib. Karena sudah malam. Tapi malam secara istilah seperti itu. Tapi kalau aslinya malam itu nanti ketika sudah masuk waktu isya. Sehingga sholat malam sudah mulai dibolehkan. Itu namanya malam. Walaili idza saja, dan malam ketika sudah sunyi. Malam pun nanti terbagi lagi. Ada namanya sepertiga malam yang awal, sepertiga malam yang akhir, sepertiga malam pertengahan. Bahkan ada namanya seperenam malam. Itu nanti ada semua istilahnya itu ada. Dinamakan dengan sepertiga malam yang awal, yaitu berarti sejak waktu isya sampai subuh kita bagi jadi 3. Misalkan kalau isya itu jam 7, subuhnya jam 4. Berarti antara jam 7 sampai jam 4 bagi 3. Itu namanya bagi 3. Potongan pertama itu namanya sepertiga malam yang awal. Potongan kedua itu namanya sepertiga malam yang pertengahan. Potongan yang ketiga itu namanya sepertiga malam yang akhir. Jadi tinggal antara waktu isya sampai subuh itu berapa? Nanti di tengah-tengah. Di tengah-tengah potongan itu namanya setengah malam atau pertengahan malam. Itu namanya waktu malam. Kalau kita pengen sholat malam, kapan sih waktu dimulainya sholat malam? Sholat malam dimulai ketika masuk waktu isya. Sampai kapan? Berakhir sampai terbitnya fajar. Terbit fajar, yaitu masuk waktu subuh. Nah itu kenapa kok kita itu kalau sholat taraweh, kita itu mulainya sejak selesai sholat isya. Karena sudah mulai boleh kita sholat malam. Walaupun yang terbaik kalau kita pengen sholat malam itu, yang terbaik sholat malam itu ketika sudah mulai akhir. Tapi kalau orang itu sholat taraweh beda. Sholat taraweh beda. Kalau sholat taraweh yang terbaik adalah sholat bersama imam. Nah itu kalau kita bulan Ramadan. Walaupun memang kita katakan hukum asal sholat malam yang terbaik itu adalah di akhir. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita sholat tarawih yang terbaik kita sholat bersama imam. Man sholla ma'al imami hatta yansarifa. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Kutiba lahu baqiyatu lailatihi, akan dicatat sisa malamnya, yaitu semalam suntuk dia akan dicatat. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu Muhammad, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Tadi kita sebutkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban terhadap ucapan orang-orang musyrik yang mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Tuhan kamu, syaitan kamu sudah meninggalkan kamu Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu Muhammad. Berarti terus Nabi Muhammad itu akan dijaga, akan dirawat oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad itu terus dijaga sama Allah Ta'ala, sehingga walaupun berat dakwah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, tapi semuanya pasti akan ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Tapi yang dinamakan pertolongan Allah itu tidak langsung. Maka itu Nabi dan Rasul mereka juga diuji. Terkadang sampai mereka itu sudah puncak-puncak kesabaran, setelah itu baru datang pertolongan Allah Ta'ala. Sampai terkadang Allah Ta'ala mengatakan hatta yaqular Rasul. Sampai terkadang Rasul itu sampai mengatakan walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama, sampai mereka mengatakan sudah puncak kesabaran. Sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi intinya
Nabi dan Rasul mereka pasti akan ditolong sama Allah Ta'ala dan mereka pasti akan dikawal sama Allah Ta'ala. Nabi Musa ketika disuruh dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa dan Harun ketakutan. Wahai Tuhanku, kalau kami berdakwah kepada Fir'aun, nanti mereka akan yaitu menghukum kami, menyiksa kami. Maka Allah Ta'ala mengatakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, saya bersama kamu. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya melihat kamu dan saya mendengar kamu. Fa'tiyahu faqula, datangi Fir'aun, enggak usah takut. Tidak usah takut, pasti kamu akan kami jaga gitu loh. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Nah itu para nabi dan rasul mereka tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena mereka sadar bahwasanya mereka itu dijaga sama Allah Ta'ala. Sampai ketika Nabi Muhammad sama Abu Bakar di dalam gua Thaur ketika melarikan diri dari Mekah karena perjalanan hijrah, kan Rasulullah istirahat di gua namanya gua Thaur. Gua ini bukan gua Hira, beda lagi. Ada gua Hira, ada namanya gua Thaur. Gua Hira yang Rasulullah tinggal di sana ketika awal menjadi kenabian. Sedangkan gua Thaur, Rasulullah tinggal di situ ketika Rasulullah pengen keluar dari Mekah untuk menuju ke Madinah. Setelah itu ada sayembara, orang-orang kafir membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati mendapatkan 100 ekor onta. Akhirnya mereka menyebar mencari Nabi Muhammad SAW sampai ada di antara mereka itu yang masuk ke gua Thaur. Mereka sudah di bibir gua, yaitu sudah sampai di pintu gua. Sampai Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau seandainya mereka melihat kakinya, pasti niscaya mereka akan melihat kita. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, ma baluka bi itsnain. Kamu jangan mengira kalau kita itu cuma 2 orang. Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga, wahai Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut karena Allah itu bersama kita. Jadi para nabi dan rasul mereka tidak pernah gelisah, mereka tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena mereka sadar kalau Allah terus menjaga mereka. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan pertama itu dunia. Dan ada juga nanti kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan setelah kematian. Diingatkan sama Allah Ta'ala, wahai Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan nanti di hari kiamat, itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Dan itu terus, Rasulullah itu dididik seperti itu. Rasulullah terus dididik seperti itu sama Allah Ta'ala sampai akhirnya memunculkan diri Nabi Muhammad sebagai seorang sosok yang zuhud terhadap dunia. Yaitu zuhud terhadap dunia itu maksudnya apa? Enggak peduli dengan dunia. Kenapa? Karena mereka sadar kalau bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka itu ketika Rasulullah terus dididik seperti ini, kata Al-Imam Al-Katsir beliau mengatakan, walihadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadan nasi fid dunya. Hasilnya dari didikan Allah ini, Nabi Muhammad menjadi manusia paling zuhud terhadap dunia. Wa a'dzamuhum laha itrahan. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling enggak peduli dengan dunia, yaitu yang paling mencampakkan dunia. Kama huwa ma'lumun fi siratihi, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah beliau. Walamma khuyyira alaihi salam, maka itu ketika Nabi Muhammad diberikan pilihan di akhir-akhir kehidupan beliau, Rasulullah SAW diberikan pilihan sama Allah Ta'ala 2 pilihan. Fi akhir umrihi, di akhir umurnya beliau, bainal khuldi fid dunya ila akhiriha thumal jannah. Rasulullah diberikan tenggang waktu, diberikan kehidupan yang panjang di dunia, wa bainas sayrurati ilallahi azza wa jalla, atau pilihan yang kedua, segera dimatikan untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Sampai Rasulullah kan naik mimbar. Itu termasuk khutbah terakhir beliau. Rasulullah naik mimbar karena Rasulullah sudah sakit-sakitan, sampai akhirnya Rasulullah dipapah sama 2 orang. Rasulullah didudukan di atas mimbar. Setelah itu Rasulullah menceritakan ada seorang hamba yang diberikan pilihan 2 sama Allah dan disuruh milih 1 dari 2. Yang pertama diberikan pilihan untuk dipanjangkan umurnya, atau yang kedua diberikan pilihan untuk segera diwafatkan. Tapi hamba itu memilih untuk segera diwafatkan untuk bisa segera berjumpa dengan Allah Ta'ala. Abu Bakar ketika mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini, Abu Bakar langsung menangis. Sampai akhirnya ditanya sama seorang sahabat, ya Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kan Rasulullah hanya menceritakan seorang hamba gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tahu siapa hamba itu.
Yaitu hamba itu siapa? Ya Nabi Muhammad sendiri. Akhirnya Rasulullah memilih untuk segera meninggal. Setelah itu kan beberapa hari setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sehingga ketika Rasulullah itu dididik sama Allah seperti ini, bahwa kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka Rasulullah itu enggak peduli dengan dunia. Walaupun beliau itu kalau pengen menjadi orang kaya raya, Rasulullah bisa sekali. Rawal Imam Ahmad, dikeluarkan Imam Ahmad an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Pada suatu ketika Rasulullah itu beliau istirahat, beliau bersandar, beliau tiduran di atas hasir. Hasir itu kayak tikar, tetapi terbuat dari daun kurma. Jadi daun kurma dianyam, setelah itu dirapikan, setelah itu dibikin sebuah tikar. Itu namanya hasir. Fa'athara fi jambihi. Kalau kita tidur di tempat yang keras seperti ini, bangun itu kan ada bekas. Kulit kita itu membekas. Akhirnya Rasulullah itu ketika bangun dari tidur, bekasnya itu ada, yaitu membekas di dadanya beliau, di punggungnya beliau. Falamma staiqadha ja'altu amsahu jambahu. Ketika Rasulullah bangun, maka saya mendekati beliau untuk mengusap bekas yang ada di punggungnya beliau, yaitu bekas hasirnya. Fakultu, kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, ala azantana. Wahai Rasulullah, kalau engkau tidak memiliki kasur yang baik, tolong beritahu kami ya Rasulullah. Hatta nubsitu laka alal hasiri syai'an. Sampai kita tutup ini hasir ini atau anyaman daun kurma itu kita tutup dengan kain-kain sehingga nanti menjadi empuk ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, mali walid dunia. Apa urusan saya dengan dunia? Wahai Abdullah bin Mas'ud, ma'ana wa dunia, tidak ada persamaan atau perumpamaan antara saya dengan dunia. Innama masali wa masalu dunia, permisalan antara saya dengan dunia karaqibin, ibaratnya seperti orang yang musafir. Dhalla tahta syajaratin, ketika jalan di padang pasir, panas, menyengat, capek, lelah, letih, setelah itu mendapatkan sebuah pohon. Akhirnya dia turun dari kendaraan, setelah itu dia istirahat dulu di bawah naungan pohon, istirahat sebentar. Thumma raha fatarakaha, ketika kekuatannya sudah berkumpul, capeknya sudah hilang, setelah itu dia lanjutkan perjalanan dan dia meninggalkan naungan pohon itu. Berhentinya kita di naungan pohon, itulah kehidupan dunia. Kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang sangat cepat. Yaitu ibaratnya kayak kita itu mampir di warung kopi saja. Kita selesaikan istirahat kita sejenak, setelah itu kita lanjut lagi perjalanan. Kayak kita di jalan tol, kita naik jalan tol, setelah itu kita mampir sebentar di rest area. Mampirnya kita di rest area, itulah namanya istirahat kita. Dan itulah kehidupan dunia, sebentar sekali. Setelah itu akan kita tinggal kehidupan dunia. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di alam kubur. Nanti kita dibangkitkan dari kubur kita. Itu masih panjang, perjalanan kita itu masih panjangnya luar biasa. Sehingga dunia itu cuma sebentar sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau dididik sama Allah seperti ini, maka beliau itu menjadi orang yang zuhud, enggak peduli dengan dunia sama sekali. Rasulullah itu diberikan sama Allah dua pilihan. Ketika di dunia itu diberikan dua pilihan, menjadi nabiyun malik, menjadi nabi dan menjadi raja. Berarti kalau nabi kan tingkatannya biasa. Menjadi seorang nabi tapi dia menjadi seorang raja di raja. Seperti ibaratnya kayak Nabi Sulaiman, kaya raya. Atau pilihan yang kedua, menjadi abdun rasul, menjadi seorang hamba, seorang yang sederhana, dan dia menjadi seorang rasul. Jadi Rasul diberikan dua pilihan. Maka akhirnya Rasulullah memilih pilihan yang kedua, yaitu beliau memilih untuk menjadi seorang hamba biasa, dan beliau diangkat menjadi seorang rasul. Dan itu yang dipilih sama Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu kalau pengen hidup makmur, hidup kaya raya, Rasul itu sangat mampu dan bisa. Tetapi Rasulullah tidak memilih seperti itu. Bahkan Rasulullah itu diperintahkan untuk mengajari istrinya, untuk ditawarkan kepada mereka, kamu nikah sama Rasulullah itu tujuannya apa? Akhirnya setelah itu kan dipanggil istri-istrinya, sampai akhirnya dipanggil satu persatu. Aisyah dipanggil pertama kali. Aisyah, wahai Aisyah, kamu nikah sama saya itu tujuannya apa? Kalau kamu nikah sama saya tujuannya dunia, ummati kunna,
Saya akan berikan dunia, silahkan kamu minta berapa dunia saya kasih. Tapi setelah itu diceraikan sama Rasulullah. Atau kamu itu nikah sama saya itu tujuannya karena akhirat, tujuannya untuk Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya nikah engkau tujuannya untuk akhirat. Rasulullah mengatakan, Aisyah jangan dijawab dulu. Kamu pulang dulu, konsultasi sama orang tua. Kamu nikah saya sama saya itu tujuannya apa? Akhirnya ketika sudah konsultasi sama orang tua, setelah itu jelas. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ngapain lagi saya konsultasi sama orang tua saya? Saya jelas ya Rasulullah, nikah engkau itu tujuannya akhirat, bukan dunia. Akhirnya ketika mereka sepakat semuanya, semua istrinya Rasulullah jawabannya sama, mereka semuanya memilih untuk hidup akhirat, bukan dunia nikah sama Rasulullah. Akhirnya mereka siap untuk hidup sederhana. Sampai Aisyah mengatakan, terkadang kami di rumahnya Rasulullah, kita melihat 3 kali bulan sabit, 3 kali hilal, dan di rumah kami tidak ada bahan bakar yang bisa dinyalakan. Yaitu tidak adanya api yang kita nyalakan selama 3 kali bulan sabit. Berarti kalau 3 kali bulan sabit, berarti 2 bulan berturut-turut. Terkadang sampai 2 bulan berturut-turut, kami itu nggak ada yang masak, karena nggak ada bahan makanan yang bisa dimasak di tempat kita. Sampai pernah Rasulullah itu ya, beliau ketika datang tamu, ada tamu beliau datang ke istrinya Aisyah, mengatakan, ya Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Tanya lagi kepada semua istrinya nggak ada yang punya makan. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu saya ini? Akhirnya salah seorang Ansor langsung pulang, mengatakan, istriku kamu punya makanan enggak? Ada, makan malam ada, cuma itu untuk kita sama untuk anak kita lah. Maka beliau mengatakan, nanti anak-anak ditidurkan, kasih mainan atau apa supaya mereka tidur. Nanti akan datang tamunya Rasulullah, tolong nanti ketika datang tamunya Rasulullah, siapkan makanan untuk tamunya Rasulullah, lampu dimatikan, supaya kita itu pura-pura makan. Akhirnya datang benar tamunya Rasulullah. Setelah itu disediakan makanan mereka makan dalam kondisi gelap gulita. Akhirnya mereka makan, dikira tuan rumahnya itu makan, sehingga mereka makan dengan puasnya. Setelah itu di pagi harinya sholat subuh, nggak ada yang tahu kecuali hanya suami dan istri saja. Tamunya saja nggak tahu kalau dia itu tuan rumahnya nggak makan, tapi Allah tahu. Sehingga Nabi Muhammad dikabari sama Allah Ta'ala. Setelah itu di pagi harinya selesai sholat subuh, dipanggillah sahabat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad ajaballah min soni'ikuma al-lailata al-barihata. Sungguh Allah takjub dengan apa yang kalian kerjakan berdua tadi malam. Yaitu Allah takjub. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad saja nggak punya makanan. Menunjukkan apa? Menjadi istrinya Rasulullah itu nggak mudah. Menjadi istrinya Rasulullah itu berat. Beratnya apa? Menjadi istrinya Rasulullah itu bukan dunia yang mereka cari. Menjadi istrinya Rasulullah itu adalah akhirat. Sehingga istri Rasulullah itu nggak main-main. Memang Allah yang memilihkan siapa yang akan menjadi istrinya Rasulullah, dan itu nggak mudah. Sehingga kenapa Rasulullah menikah dengan Aisyah, menikah dengan istri lain, itu semuanya karena Allah yang memilihkan. Dan mereka itu wanita-wanita terbaik mereka ini. Sehingga istrinya Rasulullah itu adalah istri dunia dan istri nanti di hari kiamat. Dan mereka mendapatkan julukan yang luar biasa. Tingginya julukan mereka. Istrinya Rasulullah dijuluki dengan julukan Ummahatul Mu'minin, ibu semua orang yang beriman. Maka itu Nabi Muhammad meninggal dunia, istrinya Rasulullah tidak boleh menikah lagi. Kenapa? Karena mereka itu posisinya seperti ibu bagi orang yang beriman. Aisyah walaupun masih muda, Nabi Muhammad meninggal dunia, Aisyah masih muda umurnya. Aisyah umurnya masih 18 tahun atau 19-an tahun. Tetapi Aisyah tidak menikah lagi. Kenapa? Karena Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah dunia dan hari kiamat. Sehingga tidak mudah, menjadi istrinya Rasulullah itu tidak mudah. Kenapa? Karena tujuan menikah dengan Rasulullah itu hanya akhirat. Maka itu diingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Bukan berarti juga kita itu memahami ayat ini, kita fahami, oh berarti kita nggak usah mencari dunia. Bukan juga. Kita mencari dunia itu boleh. Bahkan kita diperintahkan untuk mencari dunia sama Allah Ta'ala. Kita diperintahkan. Fa'idha qudiyatis sholah. Kalau sholat sudah ditegakkan, sholat Jumat, silakan kalian cari, keluar, dagang, kerja lagi gitu. Menunjukkan apa? Silakan, kita itu dibolehkan untuk mengejar dunia, boleh. Bahkan kita itu kalau pengen lebih baik lagi, kita membeli surga dengan harta dunia kita. Itu lebih hebat lagi. Ada sebuah ibadah yang tidak bisa kita jalankan kecuali dengan harta. Ya, kecuali dengan harta, sodako, kemudian memberikan nafkah, kemudian kita apa sajalah, memberikan santunan kepada anak yatim, dan itu semuanya karena harta.
Nah itu Rasulullah mengatakan ayyadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Untuk kita bisa tangan di atas, ya kita harus punya. Kita harus punya. Maka itu bukan berarti seorang muslim itu hidupnya harus miskin. Tidak. Kita maksudkan gak seperti maksudnya itu, jangan sampai hati kita itu cinta sama dunia. Ini yang jadi masalah. Kalau kita sudah cinta sama dunia itu bahaya. Kita itu menjadi orang kaya itu gak ada masalah. Silahkanlah kita menjadi orang kaya itu gak ada masalah. Yang penting hati kita itu isinya surga. Jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita. Kenapa? Dunia kalau sudah masuk dalam hati kita jadinya racun. Dan itu bahaya. Tetapi kalau kita bisa jadikan dunia itu di tangan kita sehingga kita yang menguasai dunia. Tapi jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita. Kenapa? Dunia kalau sudah masuk hati kita jadinya Tuhan. Sampai akhirnya ada orang-orang yang menjadikan dunia sebagai Tuhannya, hawa nafsu sebagai Tuhannya, dan itu bahaya. Oleh itu banyak para sahabat yang kaya raya, mereka banyak para sahabat kaya raya, banyak ulama-ulama kita yang kaya raya. Imam Abu Hanifah kaya raya. Demikian juga Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Cuma mereka cinta akhirat lebih dominan dalam hati mereka daripada dunia. Bahkan mereka siap mengorbankan dunia mereka untuk mengejar akhirat, membeli akhirat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Berarti orang yang zuhud dalam dunia itu bukan berarti orang itu harus miskin, compang-camping, gak punya pekerjaan. Bukan. Terkadang ada orang yang miskin, compang-camping, tapi dia itu orang yang tamak terhadap dunia, rakus kepada dunia, cuma dia gak punya. Ada orang yang kaya raya, cuma dia itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia, cuma dia punya. Dia punya dunia, tapi dunia itu hina di mata dia, hina di diri dia. Dia nggak peduli dengan dunia, cuma dia itu kaya raya. Sehingga maksudnya di sini itu, jadikan dalam prinsip hidup kita, di dalam hati kita, akhirat, kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada kenikmatan dunia. Sehingga jangan sampai kita lebih mengedepankan dunia daripada akhirat kita. Bahkan yang lebih hina lagi, kita mengejar dunia dengan akhirat kita. Sampai kita rela mengorbankan akhirat kita demi mendapatkan dunia, harta, tahta, dan wanita. Itu hina sekali kita. Bagikan ibaratnya seperti kita itu punya emas. Emas digunakan untuk membeli kotoran. Emas itu akhirat, kotoran itu dunia. Ayo bangkailah kita itu membeli bangkai dengan emas yang sangat mahal. Itu berarti kita itu istilahnya bodoh sekali. Jangan sampai dunia kita cari sampai akhirnya kita rela mengorbankan akhirat kita. Tapi yang terbaik apa? Korbankan dunia untuk mencari akhirat, dan itu yang terbaik. Ya, azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepada engkau Muhammad karunia sampai kamu ridho dan puas. Yang dimaksud dengan karunia di sini adalah kenikmatan di hari kiamat. Sampai Rasulullah puas untuk dirinya dan puas untuk umatnya. Dan kepuasan Rasulullah SAW ini, kata para ulama, itu bukan hanya untuk diri sendiri. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Beliau akan puas ketika umatnya pun mendapatkan kenikmatan. Sehingga sering beliau itu mendapatkan karunia pasti dikaitkan dengan umatnya. Sampai Rasulullah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi pasti punya doa yang mustajab. Dan semua nabi sudah menggunakan doa itu. Kalau saya tidak, saya sembunyikan doa saya simpan. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Karena saya ingin memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Rasul itu adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sampai Rasulullah ridho ketika umatnya juga mendapatkan kenikmatan. Maka nanti Rasulullah itu akan ridho ketika umatnya beliau paling banyak masuk surga. Sampai Rasulullah itu diberikan kabar kalau umatnya beliau itu akan mengisi 2/3 surga. Rasulullah mengatakan di surga itu nanti ada 120 sof. 120 sof. Dan umatku akan mengisi 80 sof. Sampai akhirnya Pak Rasul itu bahagia, bangga ketika umatnya itu menjadi umat terbaik. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sampai beliau puas seperti Al-Kautsar. Rasulullah diberikan Al-Kautsar, demikian juga Rasulullah mendapatkan
rumah yang paling tinggi surga, dinamakan dengan wasilah. Rasulullah juga mendapatkan maqamah mahmudah dan yang lainnya. Sampai akhirnya Rasulullah puas dengan pemberian Allah Ta'ala. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan memberikan kepada engkau Muhammad kenikmatan sampai engkau ridho dan engkau itu puas, sehingga engkau usah khawatir. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan kamu Muhammad itu anak yatim? Yaitu kamu dulunya saja anak yatim, gak usah khawatir, kamu dulunya saja yatim. Kamu dulu itu lahir, bapak kamu sudah meninggal. Bapak kamu sudah meninggal, kemudian kamu dirawat sama ibu kamu. Setelah itu umur 6 tahun ibu kamu meninggal. Setelah itu engkau dirawat sama kakek kamu. Kakek kamu umur 8 tahun, kakek kamu meninggal dunia. Dulu kamu itu anak yatim Muhammad, dan kami yang merawat, kami yang menjaga, kami yang mengasuh, sampai akhirnya kamu menjadi orang yang hebat seperti ini. Sehingga diingatkan sama Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu itu orang anak yatim Muhammad, kemudian kami, yaitu Allah yang mengasuh kamu sampai akhirnya kamu menjadi orang yang hebat seperti ini. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapatkan kamu orang sesat, yaitu sesat itu orang enggak mendapatkan hidayah. Yaitu seperti kaumnya, di mana masyarakat kaumnya di situ itu penyembah berhala. Walaupun Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad juga tidak tahu namanya tauhid. Oleh itu Allah Ta'ala ingatkan juga dalam surat yang lain, dalam surat Syura ayat ke-52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad Al-Quran kepada engkau. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Sebelum ini, sebelum Allah memberikan wahyu, kamu enggak pernah tahu apa itu kitab suci, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya, sehingga saya berikan cahaya sebagai penerang kehidupan kamu Muhammad. Berarti menunjukkan apa? Nabi Muhammad sebelum diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, sebelum diberikan wahyu sama Allah Ta'ala, Nabi Muhammad juga tidak tahu hidayah. Demikian juga kita juga semua seperti itu. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, kita pun gak akan mendapatkan hidayah. Sehingga nanti kita ketika masuk surga, awal kali kita masuk surga, yang kita ingat cuma hidayah Allah Ta'ala. Sehingga nanti ketika awal kita masuk surga, kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk sampai seperti ini. Itu sampai kita masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita enggak bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Sehingga kita itu semuanya sesat. Semua kita itu sesat. Tetapi setelah itu Allah memberikan kepada kita hidayah. Kalau Allah itu memberikan hidayah, Allah itu akan menyiapkan semua sarana hidayah. Pertama apa yang Allah siapkan ketika kita itu pengen diberikan hidayah? Yang pertama, Allah percikan keinginan hati dulu. Kita punya keinginan hati untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, dan kita pengen bertobat. Keinginan kita untuk hijrah, keinginan kita untuk taubat, keinginan kita untuk memperbaiki diri, itu hidayah Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak mungkin kita itu punya niat untuk taubat. Kita punya niat untuk hijrah, tinggalkan dosa dan maksiat itu gak ada minat sama sekali. Sekarang gini pertanyaannya, kita dulu mungkin punya lembaran-lembaran yang kelam. Kita punya kehidupan kelam lah selama ini. Dan kita suka, asik. Dan kita menikmati kehidupan itu waktu itu gitu. Kita itu menikmati. Pertanyaan, siapa yang membuat kita itu bosan? Kita itu sebal dengan dosa sampai akhirnya kita itu ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Siapa yang membuat hati kita itu seperti itu? Allah yang membuat. Karena Allah ingin memberikan hidayah kepada kita. Sehingga yang pertama kali kalau kita itu diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, Allah akan percikan keinginan, Allah akan lapangkan hati kita. Setelah itu kita itu menerima kebenaran itu mudah sekali. Karena dibukakan hati. Yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah berikan hidayah, Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Coba ya kalau orang itu nggak diberikan hidayah, orang mendengar Al-Quran itu sebel. Orang mendengar nasihat, kebenaran itu benci dia itu. Walaupun dia itu orang muslim, walaupun dia itu orang baik, tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Coba misalkan ya, orang kalau dia itu memang nggak diberikan hidayah, orang dengar nasihat, dengar ceramah, dengar kajian, malasnya, bosannya luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak suka itu gitu, nggak suka, di hatinya itu nggak seneng gitu. Sampai saya itu melihat mana ya seringlah terkadang itu. Sudah khutbah Jumat, orang nggak pernah sholat Jumat.
Sholat Jumat sepekan sekali, itu pun ketika khutbah Jumat main game dia itu. Bukan orang yang anak kecil, orang tua, orang sudah dewasa gitu. Ya itu dengar khutbah selama 15 menit lah itu. Masya Allah beratnya luar biasa, naudzubillah lah gitu. Kenapa seperti itu? Karena hati kita ditutup sama Allah Ta'ala. Jadi masalahnya itu bukan karena kebenaran itu benar, bukan. Tapi kita itu nggak menerima kebenaran itu. Hati kita itu benci. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kepada kita hidayah. Jadi kalau kita diberikan hidayah, pertama kali Allah percikan hati kita dulu. Kita pengen taubat, kita pengen kembali kepada Allah Ta'ala. Setelah itu, kita dikenalkan orang yang bisa membimbing kita. Kita sudah pengen hijrah, kita pengen taubat. Tapi kalau kita nggak dikenalkan teman yang mengenalkan kita, membimbing kita, atau ustadz yang mengajarkan kita, ya kita nggak bisa taubat juga. Banyak orang-orang taubat pengen kembali, dia narkoba misalkan, dia punya komunitas jahat. Dia pengen taubat dari narkoba, cuma kalau Allah belum punya komunitas yang baik. Akhirnya apa? Dia ya taubatlah, setelah itu kembali lagi. Dia taubat lagi, kembali lagi. Kenapa? Karena Allah tidak kenalkan orang yang akan membimbing dia. Kalau dia sudah dikenalkan sama Allah pembimbing dia, itu namanya hidayah kedua. Setelah itu Allah akan carikan tempat untuk belajar agama. Adalah tempat, oh alhamdulillah di sini ada kajian rupanya. Akhirnya setelah itu dia ngaji. Tempat ada, ustadznya ada. Kemudian yang selanjutnya Allah akan memberikan waktu longgar. Sehingga alhamdulillah itu kita pengen tobat, yang membimbing kita ada, yang ngarahkan. Oh kalau kamu pengen tobat, pengen ngaji di sana. Alhamdulillah dia menunjukkan gitu. Coba kalau seandainya kita pengen tobat, kita dulunya misalkan narkoba atau dosa dan maksiat, kita pengen tobat, tapi malah yang membimbing kita itu orang Syiah. Kalau kamu pengen tobat itu ikut kajiannya saya. Rupanya kajian Syiah. Seperti kita keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Kenapa? Karena yang membimbing kita malah menyesatkan kita gitu. Coba kalau kita itu mendapatkan hidayah, ya kita sudah mau tobat, alhamdulillah ada yang membimbing kita. Kalau kamu pengen ngaji, pengen belajar agama, ke sana. Di sana ada tempat kajian, ada ustadznya, dan alhamdulillah kita punya waktu kesempatan untuk belajar. Sampai akhirnya kita itu meluangkan waktu untuk datang pengajian, untuk memperbaiki keimanan kita, dan itu kan hidayah. Ada juga orang yang dia itu punya waktu, punya kesempatan, cuma nggak ada minat. Banyak orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, ada kajian, minat sama sekali nggak ada. Bahkan terkadang corong masjidnya itu masuknya ke rumah dia, tapi minat untuk sholat ke masjid itu nggak ada sama sekali. Minat nggak ada. Ada orang yang minat, tapi kajian nggak ada tempatnya. Ada orang punya minat, tempat kajian ada, ustadznya nggak ada. Ada orang yang terkadang minat, tempat kajian ada, ustadznya ada, waktunya nggak ada. Sehingga apa? Akhirnya nggak bisa dia itu memperbaiki diri. Kalau dia itu diberikan hidayah, semua sarana itu Allah mudahkan semua. Nah itu ketika kita itu bisa bertobat, kemudian alhamdulillah ada yang mengarahkan kita, kemudian alhamdulillah ada tempat pengajian untuk memperbaiki keimanan kita, alhamdulillah ada ustadz yang mengajarkan kepada kita, dan alhamdulillah kita punya waktu kosong, dan alhamdulillah sarana ada, motor ada, untuk kajian ada, semua lengkap. Itu berarti hidayah di atas hidayah. Berarti Allah sudah melengkapi semua hidayah dalam diri kita. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan bukankah Allah mendapatkan engkau Muhammad dalam kondisi miskin? Setelah itu Allah memberikan kecukupan kepada engkau. Nabi Muhammad dulu miskin. Apalagi beliau anak yatim. Saking miskinnya Rasulullah sampai ketika bayi, biasanya orang Arab, kebiasaan orang Arab ketika mereka punya anak bayi itu dibawa ke pedalaman, nanti disusui sama orang-orang pedalaman. Waktu itu datang rombongan dari Bani Sa'ad. Rombongan dari Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mengambil orang-orang kota, anak-anak kota yang pengen disusui sama mereka. Dan nanti mereka mendapatkan upah. Qadarullah ketika datang rombongan ini banyak, yang paling terlambat, jadi satu rombongan, mereka mesti akan mencari ya keluarga yang kaya. Karena kalau keluarga kaya kan bayarnya kan mahal. Subhanallah itu yang keluarga yang paling lambat karena paling miskin sampai kendaraannya sudah nggak mampu membawa dia. Itu adalah keluarganya Halimah Sa'diyah. Halimah itu dia itu ya termasuk orang yang paling payah lah di rombongan itu, sehingga dia itu paling terlambat. Orang ketika sudah pada datang ke Mekah, ngambillah anak-anak diambil semua. Semuanya sudah dapat jatah. Setiap orang mendatangi Muhammad atau Aminah, ibunya Rasulullah, mendapatkan anak yatim, mereka nggak mau. Ya anak yatim.
membayar apa gitu anak yatim. Akhirnya Nabi Muhammad itu nggak ada yang mengambil, nggak ada. Qadullah, datanglah Halimah Sa'diyah itu paling akhir, terlambat. Dia mencari anak yang bisa disusui, nggak ada lagi. Kecuali hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena miskinnya, akhirnya terpaksalah diambil Nabi Muhammad. Ketika diambil, barokah muncul. Sehingga kendaraan yang dinaiki yang awalnya tidak mampu mengangkat beliau, sampai akhirnya pertama kali yang sampai ke Bani Sa'ad. Setelah itu kambing-kambing yang dulunya kurus-kurus menjadi gemuk-gemuk, sehingga barokah. Setelah itu apa? Rasulullah juga namanya hidup nggak punya ayah, ibunya juga kerepotan. Demikian juga Rasulullah diasuh sama kakeknya. Kemudian setelah itu pindah ke pamannya juga orang miskin. Sampai akhirnya Rasulullah itu umur 12 tahun itu sudah biasa dagang. Rasulullah sudah biasa dagang. Rasulullah bahkan beliau bekerja menjadi pengembala kambing, mengembala kambingnya orang untuk menyewakan jasa. Sehingga Rasulullah mengembala kambingnya orang, nanti pulang diberikan imbalan. Orang Rasulullah itu biasa. Rasulullah sejak kecil dididik sama awal seperti itu. Tapi Allah telah mengatakan, wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapati kamu, wahai Muhammad, kamu itu dulu orang miskin. Setelah itu Allah mencukupkan kamu dengan kecukupan. Nah itu Rasulullah setelah itu berkumpul pada diri beliau dua perkara. Pertama, Rasulullah itu adalah faqirul sabir. Rasulullah itu adalah sosok seorang yang miskin dan sabar. Dan itu sudah bertahun-tahun Rasulullah mengalami kehidupan setelah itu. Yang kedua, Rasulullah itu ghaniyun syakir, seorang kaya raya, dan Rasulullah itu orang yang bersyukur. Sehingga apa? Rasulullah itu punya dua-duanya. Rasulullah punya kesabaran ketika hidup miskin. Rasulullah juga punya sifat syukur ketika Rasulullah itu punya harta. Setelah itu Allah mengatakan dan di sini yaitu yang kekayaan yang dinamakan dengan kaya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatkan kamu itu miskin, wahai Muhammad, setelah itu Allah memberikan kekayaan. Kekayaan di sini bukan hanya kekayaan materi, uang dan yang lainnya, bukan. Kekayaan yang terbaik itu adalah qanaah. Kekayaan yang terbaik itu adalah sifat qanaah, di mana hati kita itu menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya kecukupan yang terbaik. Lalu itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, laisal ghina an kathratil gharat. Kekayaan itu bukan diukur dengan banyaknya kebutuhan kita, banyaknya materi yang kita miliki, bukan. Walakinnal ghina ghina nafsi. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, qad aflaha man aslama. Bahagia sekali bagi orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Diberikan rezeki cukup sama Allah Ta'ala. Wa qanna'ahu bima atahu. Dan Allah memberikan qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga qanaah itu harta mahal yang Allah berikan kepada kita. Maka setelah itu ketika Allah sudah menjelaskan seperti ini tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang dulu Nabi Muhammad seperti itu, diberikan karunia sama Allah Ta'ala, maka Rasulullah diajari. Maka wahai Muhammad, wa ammal yatima fala taqhar. Maka kalau kamu melihat orang miskin, melihat anak yatim, wahai Muhammad, kamu jangan berlaku kasar. Ingat, kamu dulu juga seperti itu, maka berbuat baiklah kepada anak yatim. Akhirnya apa? Setelah itu kita dididik. Kita itu dulu pernah miskin, kita itu dulu pernah payah, kita itu dulu pernah jatuh sakit. Maka ketika kita itu melihat orang miskin, melihat orang payah, melihat orang sakit, kita itu harus punya rasa sayang. Karena kita juga dulu seperti itu. Fa'amal yatima fala taqhar. Kalau kamu melihat anak yatim, wahai Muhammad, kamu jangan bersikap keras kepada mereka. Wa amasa ila fala tanhar. Kalau ada orang yang miskin sampai dia harus minta-minta, wahai Muhammad, fala tanhar, jangan dihardik dengan suara yang kasar. Wa amma sa'ila fala tanhar, yaitu orang yang meminta itu nanti banyak. Orang yang meminta karena memang hukumnya halal bagi dia. Ada juga orang yang meminta padahal dia itu punya, itu hukumnya haram bagi dia. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita tetap kita berikan. Kalaupun kita itu enggak memberikan, jangan kita menghardik. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, yaitu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalian jangan membatalkan pahala sedekah kalian dengan man itu mengungkit-ungkit pemberian, atau dengan azab, melukai hati orang yang kita beri. Kalau memang kita itu mau sedekah. Kalau tidak mau sedekah nggak usah ngomong itu. Masa itu nggak usah menyakitkan hati orang. Maka itu Allah mengatakan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatbauha azab. Ucapan yang baik. Misalkan kita nggak mau ngasih kepada orang pengemis. Maaf Bu, maaf Pak, saya tidak bisa memberikan. Ucapkan yang baik. Atau kita doakan, maaf Bu, saya tidak bisa memberi. Mudah-mudahan ada orang yang nanti akan memberikan kepada ibu bantuan.
Kita ngomong yang baik. Itu lebih baik kata Allah Ta'ala mengatakan, ucapan yang baik seperti ini lebih baik daripada kita ngasih sedekah tapi kita menyakiti hati orang. Kita ngasih sedekah tapi kita mencaci maki orang itu atau kita menghadik orang itu sampai akhirnya dia itu sakit hatinya dengan ucapan kita. Maka batal juga pahala amal kita, batal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu Muhammad, kabarkan kepada orang-orang yang beriman. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita itu punya kenikmatan, harus kita kabarkan atau kita sampaikan kepada orang lain dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita kayak orang gak bersyukur. Dikasih kenikmatan gak mengakui kenikmatan, apalagi sampai ditutupi, sampai seakan-akan kita itu gak pernah punya kenikmatan. Maka atau kita itu sukanya ngeluh terus padahal kita punya kenikmatan. Maka berarti kita itu orang yang tidak bersyukur. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bisa bersyukur. Sehingga kalau dia itu mendapatkan kenikmatan, terus sampaikan kepada manusia, alhamdulillah Allah memberikan karunia seperti ini, dan itu semuanya karunia Allah Ta'ala. Dan hendaknya kita itu orang yang seperti itu. Kita itu bersyukur, tampakkan syukur kita di hadapan manusia, bahwasanya Allah itu telah memberikan kepada kita ini dan ini. Jangan sampai kita itu menutup-nutupi, apalagi kita mengeluh padahal kita itu punya kenikmatan. Ya, sampai di sini pembahasan kita alhamdulillah sudah selesai tafsir ringkas surat Ad-Duha. Dan nanti insyaallah kita lanjutkan pembahasan surat yang lain di pertemuan berikutnya, yaitu surat Al-Lail. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.